Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya ya di rumah? Mungkin sampai saat ini sehat semuanya ya, semangat terus dan mudah-mudahan hewan peliharaannya gurame juga sehat ya dan semakin sukses. Oke, saya di sini pengen menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Kemarin ada satu pertanyaan yang menarik buat saya. Bang, kenapa kok dalam berbudidaya gurame dalam ember kok guramenya mati ya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Untuk yang pertama, yang terpenting pertama adalah pemilihan bibit ya. Bibit harus kita sesuaikan dengan kondisi, karena kita tahu dalam budidaya ember itu maksimal ember itu paling 70 liter ya airnya ya di situ. Bibitnya pun harus kita sesuaikan, harus yang gede ya, nggak bisa yang kecil. Ukuran silet atau korekbok itu kurang bagus karena kurang kuat ya di situ ya. Kita memilih bibitnya yang paling enggak tiga jari ke atas ya, pertama itu. Alasannya apa? Karena lebih kuat ya, lebih tahan untuk beradaptasi seperti itu. Untuk yang kedua adalah pemilihan lokasi tempat ya. Tempat ini harus kita perhitungkan karena tempat berbudidaya ember itu harus pas untuk gurame, yaitu harus gurame itu harus dalam keadaan suhu yang cukup ya, nggak boleh kedinginan seperti itu. Logikanya kita harus menempatkan ember kita di tempat yang kena terik matahari langsung, itu paling tidak 5-6 jam sehari. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu tentang perawatan air. Jadi gurame itu juga memerlukan ekstra air yang nggak boleh kotor. Jadi sebelum kotor airnya harus kita ganti ya. Airnya harus kita ganti. Bisa kita kira-kira itu antara 1-2 minggu itu airnya sudah kotor. Jadi harus kita rutin kita ganti seperti itu, dan menggunakan beberapa aplikasi probiotik ya, seperti itu ya, yang udah ada di video ini sebelumnya ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pemberian pakan. Jadi pemberian pakan juga harus berhati-hati ya, karena terbatas di situ, terbatas embernya. Jadi pakan harus pas ya, mending kurang daripada lebih ya, seperti itu. Jadi harus kita tungguin ketika kita memberi pakan seperti itu. Misalnya lebih amannya seperti ini, pagi dikasih daun, terus sorenya dikasih pakan pelet ya, seperti itu akan lebih aman karena terukur ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tentang kepadatan ya, kepadatan ember di situ. Apabila kita ingin berbudidaya ember khususnya gurame, akan menghasilkan bobot gurame sekitar 3-4 on, itu kapasitasnya juga harus diperhatikan. Jadi kapasitasnya kalau dalam uji coba yang lalu itu per 5 liternya itu hanya untuk hidup untuk 1 ekor gurame saja. Jadi kalau 70 liter ya 70 dibagi 5 seperti itu. Oke, tip yang terakhir adalah penanaman di budidaya ember khususnya untuk gurame itu, menurut saya kalau kangkung itu kurang bagus ya, karena kangkung terlalu rimbun nantinya kalau udah panjang itu terlalu ngiupi ya, atau menghalangi sinar matahari akan masuk ke dalam ember. Jadi lebih baik sering-sering dipotong ya. Misalnya kita udah nanam kangkung di situ, nggak usah panjang-panjang, harus sering-sering kita potong, karena nanti akan berdampak pada airnya sendiri itu ya. Jadi nggak bisa kena sinar matahari seperti itu. Oke, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.